Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Berbagai jurus relaksasi di masa pandemi sudah digelontorkan. Tujuannya memberikan angin segar bagi masyarakat dan kalangan pengusaha saat perekonomian negara lemah terinfeksi corona. Bank Indonesia pun memberikan kelonggaran dengan membabat suku bunga acuan ke rekor terendah, yaitu di level 3,75%. Namun ternyata survei dari Bank Indonesia menunjukkan bunga acuan yang sudah mini dari Bank Sentral tak lantas signifikan menurunkan bunga kredit bank. Panjang 2020, suku bunga kredit perbankan memang turun, seperti kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi. Namun kecepatannya masih jauh dibandingkan dengan laju penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Termasuk pada kredit perumahan, di mana rata-rata suku bunga KPR kuartal 3 2020 hanya turun tipis ke level 8,63%. Respon survei mengungkap tingkat suku bunga ini masih cukup memberatkan bagi konsumen tipe kecil dan menengah. Lambatnya transmisi suku bunga BI ini mendorong Gubernur Bank Sentral menegur perbankan. Melalui forum ini kami juga terus dengan tidak segan-segannya mengharapkan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit sehingga itu bisa mendorong pemulihan ekonomi. Kami juga ingin sampaikan kepada perbankan dan dunia usaha bahwa perbaikan ekonomi itu berlanjut. Kondisi korporasi, khususnya korporasi besar, apalagi yang melakukan ekspor, itu juga membaik. Sudah saatnya tentu saja ini adalah penyaluran kredit itu terus didorong. Tak bisa dipungkiri, kredit perumahan yang masih tinggi kian menekan pasar properti yang tengah terinfeksi COVID-19. Lantaran fasilitas KPR masih menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembelian properti residensial dengan pangsa mencapai 76,02%. Akhirnya, dari sisi volume penjualan properti residensial pada kuartal 3 tahun ini masih menurun atau terkontraksi 30,93% secara tahunan. Bahkan lebih parah dari kuartal sebelumnya yang tergerus 25,6%. Tekanan pandemi ini pun memaksa salah satu raksasa properti di tanah air, Ciputra Development, untuk memangkas target penjualan hingga 40%. Namun terbuka lebar peluang perbaikan kinerja di tahun depan seiring rencana vaksinasi di tanah air. Ke pandemi itu kita revise down ya, kita punya target. The revise down-nya cukup besar, yaitu revise down sebesar 40%. Lebih rendah dibanding target yang awal, tetapi ketika sampai Oktober ini kita hanya minus 28%. Jika benar vaksin itu akan ada dan jika suku bunga akan tetap bertahan seperti sekarang, kami yakin sekali bahwa industri properti akan baik sekali di tahun 2021. Salah satu penghambat kredit perbankan sulit terjun bebas ialah tingginya biaya operasional perbankan di masa pandemi. Per Agustus 2020, rasio biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO Bank Komersil di Indonesia menyentuh 84,97%, naik 1,48 poin persentase dibandingkan posisi awal tahun. Alasan lain, perbankan enggan menekan turun bunga kredit karena adanya persaingan ketat imbal hasil deposito serta antisipasi bank terhadap kredit bermasalah kala pandemi. Deposito terkonsentrasi di bank-bank besar. Jadi memang kompetisinya belum terlalu tinggi ya. Jadi kalau kompetisi pasar di perbankan itu belum terlalu tinggi, ya artinya tidak bersaing secara sempurna, maka penurunan suku bunga dari Bank Indonesia pun akan semakin lama tertranslasi ke penurunan bunga bank ya, ke lending rate, ke penurunan bunga bank. Nah, yang kedua, bank juga itu dari sisi tingkat suku bunga. Tapi bank juga melihat dari sisi perbankan melihat juga resiko, resiko gagal bayar yang masih cukup tinggi di tengah pandemi sekarang ya. Orang masih belum terlalu punya interest untuk konsumsi lebih banyak. Kini masih dinantikan kebijakan perbankan memangkas suku bunga kredit, termasuk kredit kepemilikan rumah,
agar roda ekonomi bisa berputar lebih kencang. Ingat, ekonomi tanah air sudah memasuki masa resesi karena kontraksi 2 kuartal beruntun tahun ini. Butuh dukungan dari segala pihak agar pemulihan ekonomi Ibu Pertiwi bisa segera terrealisasi. Jangan sampai depresi menghantui. Tim Liputan CNBC Indonesia.